Saya pengen cerita begini, Bu, ibu-ibu nanti mengalami sakaratul maut, anak ibu yang di Depok pulang naik motor, ibunya meninggal dunia, anaknya banyak, ibunya meninggal, tapi sayang cuma nangis dapatnya. Padahal ibu punya anak, tapi sayang anaknya tak pandai baca Quran. Anaknya bingung, gak bisa baca Quran, tapi otaknya encer dengan teknologi. Dia ambil handphone, dia ketik YouTube, cari murotal Al-Quran. Jadi ibu meninggal dunia, yang baca Qurannya bukan anak ibu, melainkan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam dengan ikhlas, semoga usahanya penuh dengan keberkahan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kalau kau anak hebat tepuk tangan, belum kompak. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat teriak hore. Kalau kau anak hebat mari kita lakukan. Kalau kau anak pinter tepuk tangan. Siapa pengen jadi anak soleh? Belum kompak. Siapa pengen jadi anak soleh? Duduknya paling rapi. Hitungan ketiga, duduknya paling rapi. 1, 2, 3. Kalau kau anak hebat tepuk tangan, duduk rapi. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita menyaksikan putra dan putri kita di wisuda tahfidz Al-Quran. Semoga kelak mereka jadi anak-anak yang soleh, amin ya rabbal. Yang saya hormati pimpinan Rumah Tahfidz Safinatul Jinan, para pengurus yayasan, ketua, sekretaris semuanya, tak ketinggalan tamu undangan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus para wisudawan, wisudawati, orang tua santri yang sama-sama mengharap rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Salatullah salamu. Belum kompak, ulangi. Salatullah salamu. Stop, masih belum kompak, masih bingung. Salatullah salamu. Siapa pengen masuk surga? Ayo taat pada orang tua, jangan sampai melawan padanya, serta kerjakan sholat 5 waktunya. Sholatullah kurang kompak ala toha.
Siapa pengen dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad, perbanyaklah baca sholawat serta jangan tinggalkan sholat. Sholatullah. Duduk paling rapi. Konsentrasi, angkat tangannya, pegang kepala, perut, hidung, kepala, hidung, hidung ini. Lebih cepat, angkat tangannya, pegang kepala, pegang perut, pegang hidung, kepala, hidung. Banyak orang melihat tapi sedikit orang yang memperhatikan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan, kalau kamu anak hebat riak hore. Kalau kau anak hebat mari kita lakukan semuanya. Duduk yang rapi, tarik napas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Lagi. Ibu-ibu saya mau tanya, kalau anak sama handphone mahalan mana Bu? Jawab yang kompak ibu, anak sama handphone mahalan mana? Yakin? Kira-kira ibu punya handphone hargana 3 juta digebotkan ku anakna, indungna bakal ngadat atau senyum? Ngadat ke HP apa ke anak? Berarti ibu ngabela anak apa ngabela HP? Berarti anak jeung HP mahalan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mahalan HP. Ibu-ibu waspada dengan yang namanya teknologi, yang namanya bentuknya kecil, kita sebut handphone. Anak-anak, saya pengen cerita begini, Bu, ibu-ibu nanti mengalami sakaratul maut, anak ibu yang di Depok pulang naik motor, ibunya meninggal dunia, anaknya yang kerja di Depok pulang naik motor, yang di Sumatera pulang naik pesawat. Tapi sayang, apa sayangnya? Ketika orang tuanya sakratul maut, anaknya kumpul, tidak sedikit anak yang lupa membacakan Al-Quran sama orang tuanya. Dia cuma teriak, "Mama!" Anaknya banyak, ibunya meninggal, tapi sayang cuma nangis dapatnya. Bahkan tidak sedikit istrinya sakratul maut, suaminya lari mendeketin rumah ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu rumah ustadznya. Ada apa? Pak Ustadz Sukronnya ada enggak? Enggak ada. Kemana? Lagi umroh. Bayangkan ustadznya lagi sibuk, kita nyari orang yang baca Quran, padahal kita lagi butuh sakratul maut. Padahal ibu punya anak, tapi sayang anaknya tak pandai baca Quran. Lari ke rumah DKM, ketika dibuka DKM-nya lagi dirawat di RSUD gara-gara mencret. Padahal dia butuh bacakan Al-Quran. Bu, waspada. Anak sekarang dengan teknologi dia sudah bersahabat. Saya khawatir anak ketika ibunya lagi sakratul maut, ayahnya sakratul maut, anaknya bingung, gak bisa baca Quran, tapi otaknya encer dengan teknologi. Dia ambil handphone, dia ketik YouTube, cari murotal Al-Quran. Jadi ibu meninggal dunia, yang baca Qurannya bukan anak ibu, melainkan YouTube. Anaknya ngetik Muhammad ZA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibunya sakaratul maut.
Bismillahirrahmanirrahim. Sakaratul maut yang ngajinya YouTube, baru juga ta'awud muncul iklan Shopee COD, Shopee COD. Loh, namanya juga YouTube. Karena di YouTube ada iklan. Siap-siap ibu-ibu meninggal dunia akan dibacakan Al-Quran dari YouTube. Tiba-tiba muncul Shopee COD, Shopee COD. Bahaya ini. Untung, bahagia, bersyukur kepada Allah, masyarakat sini ada rumah tahfidz Safinatul Jinan. Maka insya Allah ibu nggak bakal ketika sakaratul maut yang baca Qur'annya adalah YouTube. Kenapa? Karena anak kita pandai membaca Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa yang sayang sama mama, duduknya paling rapi. Anak-anakku, mama waktu hamil perutnya gendut. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan kemudian mama dibawa ke rumah sakit. Mama mau melahirkan. Ibu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Tiba-tiba kalian dilahirkan. Nangis apa tidak? Nangis apa tidak? Anak-anak, ketika mama melahirkan kalian, antara hidup dan mati. Ketika mama, waktu kamu kecil, mama seneng ayah datang, menyentuh telinga kanannya, dia azan dengan suara indahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih tahu sama ayah kalau lagi azan sama bayi jangan keras-keras, congek nanti bayinya. Kalau mau azan pakai suara lembut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan kencang-kencang. Ibu deg-degan jantungnya, karena ibu kalian mendengar suara mama seneng. Alhamdulillah ya Allah, bayinya sudah lahir ya Allah. Mama seneng waktu kamu lahir, ayah bangga ketika kamu lahir. Kamu menjadi besar, sudah jadi bayi, sudah jadi besar, merangkak. Mama. Ya sayang. Mama lagi apa? Lagi makan semur jengkol. Ih bau. Dede lagi apa? Main sepeda. Kamu pernah main sepeda? Mama lagi asik lagi makan. Apa yang terjadi? Mama. Apaan? Mencret. Mama lagi makan, tiba-tiba kamu naik sepeda mencret. Kira-kira mamanya senyum apa marah? Senyum. Ya Allah, mah marah katanya. Sayang, mama bukan marah, senyum. Walaupun mama lagi nikmat makan, anaknya mencret, mama senyumnya gini. Dede ecet ecet ecet. Kamu nak digendong, dicebokin. Setelah dicebokin kamu pakai bedak. Setelah pakai bedak apa coba? Mama ciumin pantat kamu, wangi. Kalian pernah nyiumin pantat mama belum? Mama pernah cium pantat kamu. Bahkan nak, ketika ada anak yang waktu bayinya sakit mata, beleknya di sini gede.
sama mama bangun tidur dijilatin beleknya. Jijik apa tidak? Jijik apa tidak? Bagi kalian itu jijik, tapi bagi mamah kalian itu tidak menjijikan. Mengapa? Karena itu anak kesayangan. Makanya kalian tidak pantas jadi anak yang durhaka. Kamu tidak layak menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Ingat, ingat, ingat. Di Al-Quran ada kata-kata begini. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah pernah berkata kakak apaan sih? Sholat nanti lagi main HP. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Jawab jujur, yang kayak gitu ada enggak? Hah? Ada? Enggak ada gitu. Enggak ada. Enggak ada. Coba angkat tangannya. Ya Allah Akbar. Banyak amat. Teteh ngaji. Ih, Teteh lagi main TikTok. Disuruh ngaji malah main TikTok. Siapa pengen jadi anak hebat? Janganlah pernah berkata fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan pernah menolak perintah kebaikan orang tua. Siapa pengen jadi anak hebat? Duduknya paling rapi. Anak-anak, kalau kalian sayang sama orang tua, lanjutkan hafalannya, lanjutkan murojaahnya, tapi ingat, akhlak kalian harus lebih baik lagi. Insya. Kalau kok anak hebat tepuk tangan, duduk rapi. Ayo bunda, mohon izin, nanti saya akan melakukan mensugesti mereka, anak-anak kita, tapi izin kerjasamanya tidak dicas dengan makanan. Insya Allah saya akan mengeluarkan sesuatu dari tubuh anak-anak ibu dan bapak. Duka nu keluar duka leho, duka conge. Intinya mah ada yang keluar weh, intinya mah. Duduk paling rapi. Nah, ada seorang ibu. Ibunya cewek. Bener gak sih? Bener apa tidak? Kalau bener gak usah diprotes. Ibunya cewek. Ibu itu punya anak, tapi anaknya sayang, sakit buduk. Buduk. Ibunya sudah tua. Ibunya bengek. Ibunya sudah sakit-sakitan, asam urat, gak bisa jalan kaki, dia kakinya lumpuh, duduk aja. Anak itu saking sayang sama mamahnya, ketika dipanggil, "Nak, kamu di mana, Nak?" "Aku di sini, Ibu." "Ibu pengen apa?" "Ibu sakit, Nak." "Ya, Ibu dikasih minum ya?" Ibunya minum. Tapi apa yang terjadi? Anak itu saking sayang sama mamahnya, pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di rumah Rasulullah, Rasulullahnya sedang berjihad. Anak tadi nggak nemuin Rasulullah, nggak nungguin Rasulullah. Kenapa? Karena saking sayang sama mamah atau sama ibunya. Padahal dia hidup pada masa Rasulullah. Anak muda tadi hidup di Yaman, dari suku Qoren, pengen ketemu Rasul. Rasulnya lagi pergi. Akhirnya anak itu balik lagi ke rumahnya, padahal jalan kakinya jauh banget. Ibunya cerita begini, "Wes anakku." "Ya, Bu." "Ayah kamu sudah meninggal sudah lama." "Ya, aku juga tahu. Aku anak yatim." "Tapi Nak." "Apa?" "Ibu sudah sering sakit. Jangan-jangan ibu juga akan menyusul ayah kamu meninggal dunia."
Tapi apa, Bu? ada satu keinginan yang belum ibu capai. Ibu pengen apa? Ibu pengen naik haji, nak. Ibu pengen naik haji. Iya, tapi apa? ibu gak punya duit. Oh, Bayangkan ibunya pengen naik haji tapi nggak punya duit. Tapi ibu juga gak punya kuda. Ibu gak punya kuda karena ibu miskin. Ibu juga gak punya harta yang megah, gak punya gedung yang tinggi. Ibu orang miskin, kamu tahu, nak. Coba kalau kamu sayang sama ibu, wujudkan keinginan ibu. baik, Bu. Apa yang dilakukan anak itu? Dia menggembala sapi. Tapi anehnya sapinya bukan dituntun, melainkan digendong. Dia naik ke gunung, sampai di atas gunung. Ketika sore, sapinya turun, bukan ditarik, bukan diseret, bukan dituntun, melainkan sapinya digendong. Sapinya awalnya 50 kilo, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sapinya berubah menjadi 200 kilo. 8 bulan kemudian sapinya gede, ibunya lagi duduk, anak itu mendekati mamahnya. Ibu, Iya, nak. ayo kita naik haji sekarang. Sekarang Iya, kamu ini ngimpi ya? maksud Ibu? Kan belum musim haji, kok berangkat sekarang? Ibu, kita kan orang miskin. Naik haji nggak naik unta, Terus naik apa? jalan kaki. Hah? Jalan kaki? Iya, Kamu ini ngimpi ya? Ibu ini lumpuh, ibu ini nggak bisa jalan. Bagaimana cara jalan kakinya? Ibu, aku ingin bahagiakan Ibu. Caranya? Aku akan gendong Ibu dari Yaman menuju kota Mekah. Emang bisa? Bisa lah. Ibu ini berat tahu. Ibu lihat tenaga aku besar. Beneran, tiap hari ngegendong sapi. Akhirnya beneran, ibunya digendong. Hei, pagi-pagi anaknya berangkat menggendong ibunya dari Yaman menuju kota Mekah. Selama perjalanan, ibunya meneteskan air mata, ibunya menangis. Tanda bahagia punya anak yang soleh, yang mewujudkan keinginannya. Ibunya menangis sepanjang jalan. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, aku bahagia ya Allah, punya anak yang soleh ya Allah. Aku bahagia ya Allah, punya anak yang berbakti ya Allah. Ibunya dibawa keliling tawaf di depan Ka'bah. Ibunya mendoakan, anaknya pun mendoakan. Ya Allah, ibu aku nanti kalau meninggal dunia masukkan ke surga ya Allah. Ibunya protes. Kamu mendoakan ibu terus. Kamu kapan berdoa sama Allah? Kapan kamu minta sama Allah? Apa jawab anak itu? Ibu, biarkan ibu mendapatkan keridhaan Allah. Ibu masuk surga, bagiku cukup mendapatkan keridhaan ibu. Maksudnya? Bukankah Allah itu ridho kalau ibu sudah ridho? Karena di luar sana banyak orang yang mencari keridhaan Allah. Dia datang ke makam tapi dia tinggalkan ibunya. Dia pergi ke orang hebat tapi dia tidak pernah minta doa dari ibunya. Itu keliru, nah, itu salah. Nah, yang harus kamu lakukan adalah hormati ibumu, muliakan ibumu. Singkat cerita, anak itu meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, tapi ada keanehan. Apa keanehannya?
anak itu ketika meninggal dunia, jenazahnya disolati oleh malaikat, digotong oleh malaikat. Mengapa anak yang bernama Uwais Al-Qarni itu mulia? Karena dia memuliakan orang tuanya. Nah, pintu surga yang tidak bisa ditukar dengan tahajud, yang tidak bisa ditukar dengan bacaan Al-Quran adalah berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku, kalian sudah melewati satu langkah menghafal Al-Quran. Niatkan, doakan orang tua kalian. Siapa yang sayang sama mamahnya angkat tangan. Siapa yang sayang sama ayahnya angkat tangan. Duduknya paling rapi, duduknya paling rapi. Baca istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Anak-anakku, di sana ada orang tua. Ketika dia sudah tua, ketika dia sudah renta, ditinggalkan sama anaknya di panti jompo. Mengapa? Karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah, dia tidak pandai menghormati orang tuanya. Siapa yang sayang sama mamahnya angkat tangan. Duduknya paling rapi, duduknya paling rapi, duduknya paling rapi. Tundukkan kepalanya sama-sama. 1, 2, 3. Duduk kepalanya, nunduk kepalanya. Baca istighfar, pejamkan mata, pejamkan mata, pejamkan mata. Baca istighfar untuk orang tua kalian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bayangkan wajah mamah kalian, bayangkan wajah ibu kalian. 9 bulan kamu di kandungan mereka, 9 bulan mama mengandung kamu, nak. Ketika mama melahirkan kamu antara hidup dan mati, berikan doa yang ikhlas untuk mama, nak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kang Didin undang, siapa di antara kalian yang ayahnya sudah meninggal angkat tangan. Ada yang ayahnya sudah meninggal? Anak-anak. Oh, masih anak-anak. Ada yang meninggal? Yang ayahnya sudah meninggal ada? Yang ya coba sini ke depan ayo. Ayo sini sayang. Siapa yang ibunya sudah meninggal angkat tangan. Yuk. Dibiarkan aja dulu, nanti biar dia ngeresak sendiri. Ayo sini. Siapa yang ibunya masih hidup angkat tangan. Duduknya paling rapi. Duduknya paling rapi. Silakan yang mama atau ayahnya meninggal, silakan naik ke atas panggung. Naik. Nama kamu siapa? Kahfi. Kahfi. Kahfi, yang meninggal siapa, Fi? Ayah. Umur berapa Kahfi ditinggal oleh ayah? 6. 6 tahun. Sekarang Kahfi umurnya berapa? 12. 12 tahun. Berarti 6 tahun Kahfi tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Teman-teman bersyukur, beruntung pada Allah. Bersyukur kepada Allah kalian orang tuanya masih pada hidup. Maka bahagiakan, maka jaga, maka muliakan, maka hormati, maka kelak kau akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sayang sama orang tuanya duduknya paling rapi. 1, 2, 3. Tundukkan kepalanya sama-sama. Baca istighfar yang ikhlas. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya,
Pejamkan mata kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bayangkan wajah mamahnya, bacakan istighfar untuk mama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ayah sayang sama kamu, ayah cinta sama kamu, ayah bangga sama kamu ketika kamu rajin sholat, ketika kamu rajin baca Quran. Tapi ayah marah, ayah sedih ketika kamu malas sholat, malas baca Quran. Minta maaf sama ayah. Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa ayahku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa ayahku ya Allah. ampuni dosa ayahku ya Allah. Allahumma Wili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kamu minta maaf sama mama. Bayangkan di depan kamu ada mama yang besok atau lusa mungkin kamu akan ditinggalkan oleh mama kamu. Minta maaf. Kamu merem. Minta maaf emang susah, makanya bayangkan, karena kalau mata kita melek nanti ada yang liatin. Orang tuh begitu, melihat sana ada harta, di sana ada tahta, tapi pas minta maaf sama orang tua berat. Makanya Kang Didin ajarkan, tundukkan kepala kamu, bayangkan wajah mama yang sayang sama kamu, bayangkan wajah ibu yang sayang sama kamu. Nah, tapi apa balasannya ketika kamu marah-marah, disuruh sama orang tua nggak pernah mau minta maaf dengan ikhlas. Mama. Kamu panggilnya apa? Ibu, Bilang, ibu. ibu, Maafkan kesalahanku. maafkan kesalahanku bu, maafkan dosaku, maafkan bu, ridokan, doakan supaya aku jadi anak yang baik, anak yang sukses. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Terima kasih, Alfi. Kamu ada ibunya di sini? Nggak ada. Cari guru ngajinya, peluk guru ngajinya, minta didoakan. Lari, lari. Teman-teman, kita doakan orang tuanya yuk sama-sama. Baca istighfar, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tundukkan kepalanya sama-sama. Tundukkan kepalanya sama-sama. Nak, mama yang sayang sama kamu. Mama bahagia ketika kamu lahir. Kenapa? Karena mama punya cita-cita satu. Minta ketika mama meninggal dunia didoakan oleh anaknya. Ayah bahagia ketika kamu besar. Mengapa? Karena ayah punya cita-cita satu. Jangan sampai kalian jadi musuh bagi orang tuanya. Di luaran sana banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Dia sering main handphone, disuruh sama orang tuanya banyak tingkah, banyak alasan. Padahal Al-Quran mengatakan fala taqullahuma uff. Hari ini berdiri sama-sama, 1, 2, 3, anak-anak semuanya berdiri. Anak-anak semuanya berdiri.
Anak-anak semuanya berdiri. Hitungan ketiga, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tundukkan kepalanya sama-sama. Baca istighfar yang ikhlas. Bayangkan wajah mamah kalian, bayangkan wajah ayah kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bayangkan wajah mamah kalian. Bayangkan ketika kalian sering marah-marah sama mama. Bayangkan wajah ibu kalian yang sering kamu bentak-bentak. Bayangkan wajah ibu kalian yang sering kamu suruh-suruh. Ibu, mana sepatunya? Ibu minta jajan. Ibu, kemana sih? Ibu kesal sama ibu. Kadang-kadang kita sering melakukan itu. Hari ini hadirkan wajah orang tua kalian. Bayangkan wajah mamah kalian. Mamah menunggu ketika nanti wafat. Mamah menunggu ketika sakaratul maut. Kaulah yang akan membacakan Al-Quran. Ayah menunggu akhlakmu menjadi lebih baik. Tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi merubah akhlakmu. Apa yang diajarkan, apa yang diberikan dan diterangkan oleh Al-Quran. Hitungan ketiga, kamu temui mama, minta maaf yang ikhlas. Kamu pinta doa mama atau ayah kamu. 1, 2, 3. Lari, cari mamanya, peluk mamanya, cium mamanya, pinta doa mamahnya. Ayo, yang tidak ada mama, cari ustadznya, cari ustazahnya, supaya minta didoakan. Ayah bunda, di hadapan kita ada anak yang kelak akan mendoakan kita saat meninggal dunia. Betapa banyak saudara kita ketika wafat, tahlilan yang dipimpin Pak Amil, anaknya entah di mana. Bukan mimpin bacaan Al-Quran, bukan mimpin tahlilan. Apa yang dilakukan anak? Cuman ngebungkus kacang, cuman ngebungkus makroni. Yang dia perebutkan adalah surat tanah, yang dia perebutkan BPKB, harta benda dia perebutkan, tapi tidak pernah memperebutkan dengan saudaranya. Kakak baca Al-Quran 2 juz, adik 5 juz, supaya pahalanya diberikan orang tua. Jarang, Bu. Beruntung di sini ada rumah tahfidz. Dukung, dorong, informasikan kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga, supaya mereka bisa sama-sama anaknya belajar. Anak-anak, setelah peluk orang tuanya, cari ustadz dan ustazahnya. Peluk yang putri dengan ustazah, yang putra dengan ustadznya, minta didoakan oleh ustadznya. 1, 2, 3. Cari ustadznya, minta didoakan. Cepat, 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 cepat. Jangan jadi santri yang terakhir minta didoakan oleh gurunya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, ya Allah. Ayah bunda, mulai hari ini stop marah-marah sama anak, stop melotot sama anak. Hal yang terpenting bagi anak adalah orang tua bisa memberikan contoh, orang tua bisa menjadikan suri tauladan bagi anak-anaknya. Bukan zamannya lagi orang tua membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Bukan zamannya lagi anak kita dibodoh-bodoh oleh kita. Katakan yang terbaik, karena itu doa dari orang tua kepada anaknya. Jikalau mereka menjadi solih, jika mereka menjadi berbakti, maka keuntungan itu ada bagi orang tuanya. Tetapi ketika mereka salah, ketika mereka durhaka, maka kesengsaraan anak akan ditanggung, akan dipikul oleh kedua orang tuanya. Mudah-mudahan acara ini menginspirasi, memotivasi, sehingga anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Teman-teman, anak-anak sekalian, duduk rapih lagi ke tempat semula. Hitungan ketiga,
1, 2, 3. Duduknya paling rapi. Sesi selanjutnya mohon maaf kepada sesama teman, peluk temannya yang suka bercanda, yang keterlaluan, peluk temannya yang suka diejek dan mengejek. Hari ini kita akan belajar saling memaafkan, kita akan belajar saling meminta maaf dan menerima maaf. Ayo sayang, salaman sama temannya, minta maaf sesama temannya. Karena Al-Quran sulit dihafal bagi orang yang banyak dosa. Walaupun dosanya sepele, cuman ngejek temen, tapi insya Allah kelak kalian akan menjadi keluarga, menjadi keluarga ahlul Quran, menjadi keluarga yang mencintai Al-Quran, menjadi keluarga yang hatinya Allah lembutkan untuk menghafal Al-Quran. Semoga anak-anak kita jadi anak yang hatinya lembut, akhlaknya lembut, dan menghafalnya Allah mudahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.